Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Dan yang kami hormati Ustadz Edi Kurniawan Farid MPDI selaku dosen mata kuliah Kiswah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami bisa melaksanakan presentasi ini dengan baik dan lancar. Adapun tujuan video presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kiswah. Perkenalkan, saya Umi Hafifah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini serta pemateri yang pertama. Adapun rekan-rekan saya yaitu Iqbal Dwi Maulana sebagai pemateri kedua, Rosidah Putri Aminuddin sebagai pemateri yang ketiga, Tarisa Sepdiana sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Putri Alivia sebagai pemateri yang terakhir. Adapun topik presentasi kali ini yaitu tentang Aswaja An-Nahdiyah dalam berakhlak atau tasawuf serta tokohnya. Baik, materi yang pertama yaitu konsep tasawuf dalam Aswaja An-Nahdiyah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tujuan utama hidup adalah mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat serta terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Aswaja, tujuan utama hidup seorang muslim yaitu mencapai keseimbangan dunia dan akhirat, yang mana seorang muslim tidak hanya fokus pada urusan dunia seperti harta, pekerjaan atau jabatan, tetapi juga memperhatikan urusan akhirat seperti ibadah, amal soleh, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan ini penting agar manusia tidak terjerumus pada kehidupan duniawi semata atau menjadi ekstrim dalam beribadah tanpa memperhatikan realitas hidup. Kemudian juga terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub ilallah, karena hidup adalah proses terus-menerus untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjaga hati dan perilaku. Tasawuf dalam Aswaja An-Nahdiyah adalah jalan spiritual yang menekankan keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat dengan berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawuf adalah jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan memperkuat hubungan dengan Allah. Dalam tradisi NU, tasawuf dijalankan dengan prinsip-prinsip seperti keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat adalah hukum-hukum Islam seperti sholat, puasa, zakat. Tarekat adalah jalan khusus atau metode spiritual, biasanya melalui bimbingan seorang guru atau mursyid. Sedangkan hakikat adalah pemahaman dan pengalaman batin tentang hakikat keberadaan dan kedekatan dengan Allah. Maka dari itu, ketiganya tidak boleh dipisahkan. Tasawuf bukan berarti meninggalkan syariat, tapi justru memperdalamnya secara spiritual. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama atau NU, tasawuf dipraktikkan melalui tarekat-tarekat yang muktabah, yang memiliki hubungan keilmuan yang jelas dan bersambung hingga Rasulullah SAW. NU menekankan pentingnya mengikuti tarekat yang muktabarah, yaitu tarekat yang memiliki sanad atau silsilah keilmuan yang jelas, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Dwi Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya Iqbal Dwi Maulana akan menjelaskan slide 4 tentang ciri-ciri dan aspek utama tasawuf dalam Aswaja An-Nahdiyah. Ciri-ciri tasawuf Sunni. Pertama, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak ada syirik sama sekali dalam akidah dan ibadah. Bertiga adalah pengetahuan yang diperoleh melalui zauq dianggap tidak sah jika bertentangan dengan teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Nomor 4 ialah menempatkan penekanan yang kuat pada moral dan adat istiadat dalam interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam hubungan dengan manusia
manusia Islam dan semua makhluk hidup. Selanjutnya ialah aspek utama. Pertama ialah tahlili, yaitu menghindari sikap negatif. Artinya di sini ialah usaha untuk menghindari sifat atau sikap negatif seperti marah, iri, sombong, dan lain-lain. Intinya membersihkan diri dari hal-hal buruk. Yang kedua ialah tahalli, menghias diri dengan sifat terpuji. Artinya di sini ialah setelah bersih dari yang negatif, menghias diri dengan sifat-sifat baik seperti sabar, jujur, rendah hati, dan ikhlas. Selanjutnya ialah tajalli. Artinya di sini ialah jika hati sudah bersih dan dipenuhi sifat baik, maka cahaya atau petunjuk dari Allah akan mudah masuk ke hati, sehingga seseorang bisa merasakan kedekatan spiritual dengannya. Sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Rosida Putri Aminuddin. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Saya Rosida Putri akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu biografi, pokok pikiran, serta karya biografi Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 1058 Masehi. Nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ada perbedaan pendapat tentang asal-usul nama Al-Ghazali. Ada yang mengkaitkannya dengan desa kelahirannya dan ada yang dengan profesi ayahnya sebagai penenun. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus dan dimakamkan di Tobron. Nah, yang selanjutnya yaitu pokok pikiran Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dapat didefinisikan sebagai keikhlasan kepada Allah dan hubungan baik dengan orang lain. Menurut Saputra dan Wahid 2023 terdiri dari 4 pokok pikiran, yaitu yang pertama meditasi dan introspeksi, yaitu praktik merenung dan menyelami diri untuk mengenal kelemahan diri serta mendekatkan diri kepada Allah. Ini sangat penting untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih dalam. Dan yang kedua yaitu pengendalian diri dan pengekangan hawa nafsu. Jadi di tasawuf ini menekankan pentingnya menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Dan yang ketiga yaitu zikir dalam tasawuf. Zikir dalam tasawuf ini, zikir itu merupakan amalan spiritual untuk selalu mengingat Allah. Dan tasawuf, zikir dilakukan secara mendalam dan kontemplatif guna menghadirkan kesadaran ilahiyah dalam hati. Dan yang terakhir yaitu sufi thariqah dalam tasawuf. Jadi sufi ini adalah pelaku tasawuf yang menempuh jalan spiritual atau thariqah tertentu. Sedangkan thariqah ini adalah metode atau jalan khusus dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui pembimbing spiritual atau musyrik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan materi yang insya Allah bermanfaat. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Tarisa Sepdiana. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Baik, saya Tarisa Sepdiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya-karya Imam Al-Ghazali ada 13 karya. Yang pertama Muqasid Al-Falasifa, yang kedua buku bertajuk Tahafut Al-Falasifa, yang ketiga Mi'yar Al-Ilmu atau Standar Ilmu, yang keempat Ihya Ulum Al-Din, yang kelima buku berjudul Al-Mughits min Al-Dala, yang keenam Al-Ma'arif Al-A'liyah, pengetahuan yang rasional, yang ketujuh Mishkat Al-Anwar, lampu yang bersinar banyak, yang kedelapan Minhaj Al-Abidin, jalan mengabdikan diri kepada Tuhan, yang kesembilan Al-Tisad fi Al-Itikad, moderasi dalam akidah, yang kesepuluh Yuha Al-Walad, wahai anak, yang ke-11 Al-Mustasfa, yang terpilih, yang ke-12 Iljam Al-Awwam'an, ilmu Al-Kalam, dan yang terakhir Mizan Al-Amal, timbangan amal. Dan di sini saya akan lanjutkan menjelaskan
tentang biografi, pokok pikiran, dan karya-karya Imam Junaid al-Baghdadi. Di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan biografi dari Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Qasim al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Khazaz al-Khawariri Nihawandi al-Baghdadi. Al-Khawariri adalah nisbat yang diberikan dari Imam Hujwiri, Ibnu Subki, dan Ibnu Katsir. Sedangkan nisbat al-Baghdadi merupakan nisbat dari tempat tinggal beliau. Adapun nisbat Nihrawandi merupakan nisbat yang jarang sekali muncul di permukaan para penulis Imam Junaid, karena nisbat Nihawandi disandarkan pada asal nenek moyangnya yang berasal dari daerah Nihawan. Nihawan terletak di Provinsi Jibal, Persia. Kota ini dianggap sebagai paling tua di Provinsi Jibal. Imam Junaid dilahirkan pada 215 Hijriah di Baghdad. Imam Junaid menghembuskan nafas untuk pertama kalinya dan melihat dunia di salah satu rumah yang terletak di bagian barat Baghdad. Beliau dilahirkan pada awal mula abad ketiga Hijriah, di mana kondisi Baghdad kala itu telah mengalami banyak revolusi mulai dari berbagai bidang, baik aspek ekonomi, politik, dan spiritualitas. Ibunya merupakan saudara perempuan dari guru sekaligus paman beliau, Imam Sari As-Sakati. Ayahnya bernama Muhammad bin Junaid, bekerja sebagai pembuat kaca. Di waktu kecil, Imam Junaid sering mengikuti ayahnya berdagang sambil belajar. Ayahnya sebagai seorang penjual kaca yang biasanya dibuat untuk hiasan dan etalase lemari. Dan ada beberapa pendapat yang mengutarakan bahwa Junaid di masa remajanya bekerja sebagai pembuat sutra dan penjual sutra, sehingga Imam Junaid diberi gelar Al-Khazaz. Adapun juga mengenai pekerjaan Imam Junaid, dalam pandangan yang lebih kuat adalah beliau sebagai penjual kain sutra, bukan sebagai pembuatnya, karena julukan beliau adalah Khazaz, pemintal kain. Imam Junaid juga wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Syekh Sari As-Sakati di Baghdad. Terima kasih kami sampaikan. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Putri Alivia. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran dan karya-karya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid adalah pendiri utama tasawuf yang menekankan betapa pentingnya perjalanan spiritual, pemurnian jiwa, dan pengendalian hawa nafsu. Beliau percaya bahwa seorang sufi sejati harus membersihkan hati dari keserakahan dan sifat duniawi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf menurut beliau adalah pengamalan syariat Islam yang tulus, bukan sekedar praktik ritual saja. Selanjutnya, karya-karya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau memiliki banyak karya. Salah satu karya Imam Junaid yang masih ada hingga saat ini adalah kitab Rosail al-Junaid yang dikumpulkan oleh Hasan Abdul Qadir. Sampai saat ini, karya Imam al-Junaid mungkin tidak terlalu banyak karena beliau tidak sering menggunakan kertas sebagai alat untuk memberikan ajaran. Untuk mengajarkan paham tasawufnya, beliau lebih suka majelis ilmu dan diskusi menurut Qadir dalam Faruqi dan Rahmah 2023. Mungkin sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan materi yang insya Allah bermanfaat. Itu saja penjelasan dari kami mengenai Aswaja An-Nadiyah dalam berakhlak atau tasawuf serta tokohnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.